Pemirsa yang ada di rumah, loh kok kita lagi karena memang kita menepati janji dari pagi sampai malam kita standby untuk memberikan informasi yang Anda tunggu di rumah. Benar banget. Tadi kita terhenti sampai di madu ya sebenarnya. Madu, mereka jangan nyanyi dulu. Tapi madu nggak pakai awalan loh. Kalau pakai awalan bahaya. Apa itu? Kan Di madu. Beda Jangan beda Ustaz. makna. hanya beda nggak pakai makna. awalan. Jangan Pak Ustadz, jangan. Jangan. Nggak bagus buat Nggak kesehatan. bagus. Betul, tapi yang bagus kesehatan adalah madu. Kita sering madu. Betul, ya? betul. Betul. Nah, Jadi akhirnya? tadi bagus untuk stamina madu Iya, ya Ustaz? stamina. Jadi madu itu karena gula kompleks, ya gula kompleks maka dia aman buat penderita diabetes. Ya, karena gula kompleks ini maka madu ini bisa direaksikan dalam tubuh ketika kita mengkonsumsi butuh waktu 7,5 menit. Jadi cepat 7,5 sekali. menit. Cepat sekali. Bahkan dalam satu penelitian ya di Amerika itu ya ada madu ini bisa menggantikan seperti cairan infus. Nah, contohnya misalnya 2 sendok makan madu kita masukkan di satu gelas air atau satu botol air ya sekitar 200 ml itu di shake, dia keluar busa, maka kandungannya menjadi cairan infus. Jadi dia akan lebih cepat menjadikan energi. Itu madu apapun ya? Madu Pak Ustadz, apapun, ya? yang penting madu asli. Oke. Nah, Ya. sekarang ini kita ada tips nggak nih Ustaz? Singkat aja, membedakan madu yang beneran madu. Kadang-kadang udah kecampur gula juga kan. Iya, tambahan. iya. Jadi gini, madu yang asli, yang pertama biasa manisnya tidak menempel di lidah. Manisnya. Jadi manisnya itu soft. Ya, jadi nggak bisa juga madu yang asli itu tidak Katanya disemutin. disemutin Nggak itu bisa. mitos juga ya, Mitos. Ustaz? Karena kalau madu yang asli, karena ada juga madu ternak yang makan satu nektar, satu bunga. Iya. Nah, ketika dia makan satu bunga, pasti nanti semut akan datang. Ya. Tapi biasanya semut ini hanya datang di tumpahan madunya. Dia tidak akan masuk ke dalamnya. Iya. Ya, jadi itu yang harus. Nah, yang kedua, ya madu yang asli aromanya tidak berubah. Iya, iya, iya. Ya pada saat kita buka wangi, kita tutup lagi, dibuka lagi tetap wangi. Nah, karena juga banyak kan hari ini adalah madu oplosan. Ya kan, madu oplosan. Jadi tidak hanya ada lagu oplosan ya, musik Iya, oplosan iya, ya. iya. Nah, tapi ternyata madu juga ada madu oplosan. Oke. Ya, saya 18 tahun meneliti tentang madu keliling semua daerah. Nah, ternyata di hutan itu ada yang oplos. Bahkan dari sumbernya pun Dari dioplos sumbernya, duluan. betul. Aduh, itu, jadi gimana cara ngebedainnya dong Ustadz? Biar tahu yang nggak oplosan sama yang benar-benar pure, Iya. madu asli. Ya, begitu. makanya satu tadi dari aroma, Aroma, yang kedua rasa juga. manis, ya manis. Nah, yang ketiga tingkat kelengketannya. Tingkat Nah, kelengketan. Nah, tingkat kelengketannya. Biasa kalau madu yang asli dia tidak terlalu lengket. Oh, Ya, justru jadi dia agak sedikit cair. karena kadar airnya tinggi di Indonesia. Ya, Oke. dan warna madu tidak stabil. Iya, iya, Jadi iya. kalau ada madu Jadi warna botolnya coklat, tuh beda-beda warna- isinya ya? Iya, jadi satu jenis misalnya tapi warnanya beda-beda. Ya, misalnya jenis randu ya khasnya Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Rohani. Nah, ya rohani misalnya coklatnya lebih cerah. Nah, dia begitu. Tapi kalau ada orang jual madu warnanya stabil, nah curiga. Nah. Itu pasti oplosan. Itu. Ini Ini- tuh udah penasaran soalnya sama Ada di situ. kurma sama susu. Nah, Masya ini Allah. korelasinya untuk percakapan kita malam hari ini Untuk pengantin apa nih. nih? Untuk pengantin nih. Untuk pengantin. Untuk pengantin. Iya. Oh, Betul. jadi kalau sebelum menikah harus jaga kesehatan gitu kan supaya kelihat apa ya auranya supaya Auranya betul, keluar gitu kan betul, karena betul. puasa. Iya. Setelah menikah pun juga tetap harus Betul. ada ini Ya, ya. jadi ada 3 sunnah yang disampaikan Rasulullah ketika mau malam pertama. Nah, ini kaitannya Mas Kaisang, tolong ada didengarkan. malam pertama. Ya, yang pertama itu disunahkan untuk sholat berjamaah berdua. Sholat berjamaah. berjamaah. Ya kan, sholat jamaah. Nah, dan dalam kajian fikih itu, nah mereka boleh dijamak. Ya, walaupun misalnya, kan masih ada kesempatan nggak boleh dijamak. Oke. Ya, artinya Islam memberikan fasilitas untuk itu. Nah, yang kedua mengkonsumsi kurma ajwa. Kurmanya Nah, kurma ajwa. Kurmanya jenis Ajwa. ajwa. Nah, Kurma ajwa, rasul berarti ya ya kurma Ustadz rasul. Nah, kenapa? Nah, karena di sini para ulama mengatakan bahwa kurma ajwa nih, misalnya kurma ajwa. Sambil dikasih lihat, Ustadz. Nih kita lihat kurma ajwa itu dia kisut-kisut. Lebih nih. keriput gitu Lebih ya? keriput. Nah, warnanya dop. Nah, jadi untuk menjadi pembelajaran kita juga mencari kurma yang bagus tuh dia warnanya dop. Warnanya jadi dop, kelihatan justru jangan seratnya. mengkilap ya, Ustadz? Betul, jangan mengkilap. Nah, jadi 7 butir kurma ajwa itu dikonsumsi oleh pengantin baru. Ya, untuk apa? Kita nggak tahu ya apakah suaminya ada penyakit bawaan, misalnya dia punya asma ya atau punya alergi, nah atau kebalikannya istrinya. Istrinya. Nah, maka Nabi mengatakan ya 7 butir kurma ajwa dikonsumsi ya itu akan menghilangkan racun dan sihir. Sihir. Nah, makna racun di sini adalah penyakit. Oke. Bukan hanya sekedar racun dimasukin, wah saya makan kurma ajwa langsung hilang, tidak. Tapi penyakit bawaan. Ya, nah ini yang harusnya. Nah, yang Kapan kedua, saat yang tepat untuk kita bisa mengkonsumsi itu Pak Ustadz? nah disunahkan itu adalah pagi dan Pagi hari petang. Nah, jadi untuk sarapan pagi sama petang. Nah, tapi kalau untuk pengantin baru, ya tadi ketika dia mau beribadah suami istri. Oh. Ya, jadi habis sholat sunnah dia mengkonsumsi kurma. Nah, setelah itu minum susu.
Oh, Nah, kenapa minum susu? Nah, biasanya ya kebanyakan kan mereka tidak melalui proses pacaran. Ya, jadi dengan adanya susu ini adalah untuk relaksasi. Iya, biasanya kan ada orang yang pengen kalau bisa nggak bisa tidur tuh minum susu anget. Nah, Iya, iya. betul. Nah, itu juga biasa terutama kalau susu sapi, dia punya karakter. Makanya kalau orang yang sulit tidur, ya ini misalnya ada susu di sini susu sapi. Susu Ya, sapi. jadi susu sapi misalnya ada orang yang sulit tidur, maka kalau kita dekat peternakan susu, mintalah susu yang diperah di sore hari. Karena dia punya kandungan untuk nyenyak tidur. Oh, dan masih fresh kali ya Betul, Ustaz. karena kan dalam proses pemerahan itu dia biasa ada yang pagi, ada yang sore. Betul. Nah, makanya biasa yang orang sulit tidur, karena tadi Mbak Vega nanyakan, yang sulit tidur biasa minum susu enak. Nah, maka carilah susu yang diperah di sore hari. Nah. Jadi dia nggak perlu pakai obat-obat tidur. Ustadz, kalau ada juga nih orang yang nggak suka minum susu sebenarnya, bau susu aja nggak suka gitu. Ada nggak sih yang harus diganti, misalkan selain Terlebih susu mungkin kita- ada alergi terhadap susu sapi itu Iya. banyak juga. Iya. Nah, jadi gini, memang susu sapi kekurangannya itu adalah memiliki alergi. Tapi tadi pertanyaannya menarik ya. Ada orang yang tidak suka susu hewani, tapi kan nabati ada. Oh iya. Misalnya susu kedelai. kedelai. Nah, susu kedelai ini juga sangat efektif. Nah, jadi nanti untuk kalsium dia, nah kita butuhkan asam folat ya untuk kesuburan segala macam. Nah, susu sangat baik. Oke. Ya. Nah, dan bahkan Nabi memberikan pembelajaran lagi terhadap adab minum susu. Ada adabnya Ada juga adabnya. Ustaz. Seperti apa Ustaz? Nah, jadi yang pertama ketika kita minum susu, berdoa keberkahan susu tersebut. Masya Allah. Nah, yang kedua, suruh kumur-kumur setelah minum susu. Nah, Berkumur kita- dengan air putih? Air putih. Nah, Untuk makanya kalau menghilangkan sisa susu di ada betul. mulut kita. Betul, dan itu memecahkan antara partikel-partikel dari lemak yang ada pada susu menjadi dalam bentuk ion. Nah, sehingga itu mudah diserap. Nah, jadi kesalahan kita zaman dulu kan mau tidur minum Minum susu ya, susu. setelah itu Iya, tidur. iya, iya. Akhirnya kan gigi kita hancur tanpa kita sadarin. Nah, jadi ternyata Nabi sudah memberikan pelajaran. Oke. Nah, minum susu yang bagus, berdoa dulu kepada keberkahan susu, ya sebagaimana kita minum air zam-zam berdoa. Ya. Nah, minum susu juga sama. Nah, setelah itu baru kumur-kumur setelah minum susu. Iya. Oh, jadi berkumur. Sebelum kita lanjut nih Pak Ya. Ustadz, kita coba lihat lagi ya di Pura Mangkunegaran ya. Tadi kita lihat juga sudah hadir Ketua KPK ya, ada Pak Firly beserta Ibu yang juga sudah hadir di Pura Mangkunegaran pada malam hari ini, dan kita juga masih melihat tamu-tamu begitu ya, tamu-tamu undangan pejabat daerah, ada Mas Giring juga yang hadir pada malam hari ini. Nah, seperti tadi disampaikan oleh rekan kita begitu ya yang ada di lapangan dari Fazila, bahwa memang acara malam hari ini adalah sampai pukul 21. Jadi masih ada kesempatan mungkin tamu-tamu juga untuk hadir gitu ya, memberikan ucapan selamat kepada kedua keluarga yang memang tengah berbahagia pada malam hari ini. Betul. Boleh kita ngobrolin lagi nih, mungkin ini buat Boleh. yang baru menikah atau buat pelajaran ya Kakak Ojek Terima ya nanti ya. kasih. Yang siap menikah dan Siap siap menikah. hamil. Siap hamil nanti untuk pasangan jangan ngeliat ke saya. Mas hamilnya di lambung Mbak Vega, ya kan? Ini adanya asam lambung Mbak. Iya, Iya. Nah, menarik tuh kalau bicara siap hamil sebenarnya Pak betul, Ustadz, betul. buat kita yang perempuan Betul. gitu ya. Kadang kan suka kelewat gitu untuk menjaga. Nah, Iya. kira-kira seperti apa sih? Apakah Iya. memang kurma aja cukup gitu atau Ya, gimana? Jadi gini, orang salah image atau mitos yang muncul di Indonesia bahwa kalau kamu pengen punya anak cepat, makanlah kurma muda. Iya, Berarti kita suka salah? dengar itu. Nah, itu mitos sebenarnya. Oh. Karena gini, kisah tentang kurma yang diangkat dalam Al-Quran itu bukan posisi kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah nabi yang diuji oleh Allah untuk sulit punya anak. Ya, nah di situ tidak disebutkan tentang kurma. Tapi kisah tentang kurma dalam Al-Quran itu diangkatnya tentang kisah Maryam, ya, yang punya anak. Maka pada saat hamil dia menyandar di pohon kurma, lalu Allah turunkan rutoban. Rutoban itu adalah kurma-kurma yang matang yang baru, 2 biji, 2 butir kan. Nah dia makan, nah untuk apa? Mempermudah persalinannya. Nah jadi sebenarnya bab tentang kurma untuk kesuburan, nah ini menjadi tanda tanya besar. Ya, bahkan kurma itu tidak boleh dikonsumsi juga di hamil awal karena akan kontraksi. Ya. Ya, ini akan mudah keguguran. Nah makanya konsumsi untuk kesuburan itu salah satunya adalah misalnya olahan susu. Olahan Nah susu. itu sangat baik. Nah ikan, Oh, ya, ikan-ikanan. Nah, Apapun buah-buahan. ikannya, Pak Ustadz? Ya apapun ikannya. Ya jadi yang penting kalau bisa ya ada ikan laut ya karena omega yang kita butuhkan. Ya udah gitu buah-buahan misalnya buah bit, nah kiwi. Nah ini sangat bagus ya untuk kesuburan. Dan yang pasti adalah pikiran.
Nah, itu itu. dia. Suka Percuma kepikiran. makannya sehat, semuanya diatur, tapi pikirannya kusut. Betul. Banyak Waduh. pikiran. Betul, karena ulama mengatakan bahwa 75% kesembuhan kalian ya atau kita pengen punya momongan itu adalah pola pikir. Pola pikir. benar-benar. Makanya kan selalu habis nikah bulan madu. Iya. Ya, Biar rileks, biar happy. Happy, nggak mikirin artinya kerjaan tenang, dulu. Betul. Pengen hamil tapi beban terus, akhirnya nggak hamil kan? Benar. Iya. Jadi mungkin bisa memberikan manfaat juga ya, nggak harus sebelum menikah harus Betul. sehat, tapi setelah menikah ternyata juga masih ada stepnya gitu ya, Betul, untuk betul. bisa tetap Tapi sehat. Ustadz kalau ini bicara soal susu dan juga kurma, tadi kan kita fokusnya untuk pengantin baru. Iya, Tapi iya. untuk kita yang memang ini dijadikan patokan untuk daily, untuk sehari-hari, Sehari-hari. ini bisa juga ya? Iya sangat baik ya. Jadi bahkan kurma ini ya nutrisi yang sangat luar biasa, sangat lengkap. Ya makanya kalau kita lihat dari sejarah Rasulullah, maka Rasulullah itu bisa sehari itu hanya makan 1 butir kurma. 1 butir kurma. 1 butir cukup untuk. Nah walaupun orang Indonesia ketika udah makan kurma belum makan nasi, belum makan. Iya. Ya, tapi paling tidak dari kurma ini untuk program diet cukup baik. Cukup baik. Ya karena nutrisinya sudah tercukupi. Nah tapi catatan ya buat kita semuanya ya dan nanti buat para penonton juga, nah bahwa kurma ini yang kurang baik itu adalah kulitnya. Justru kulitnya jangan dimakan ya Ustaz. Iya, jadi kalau bisa direndam, kita kupas kulitnya atau di blender kita saring. Oh gitu. Oh, Nah, disaring. jadi kulit kurma ini dia kasar dan dia bisa menyayat dinding usus kita. Nah, sehingga menimbulkan GERD atau gas yang hebat. Nah, makanya kita kalau habis makan kurma yang banyak terasa panas badannya. Ya. Nah, makanya Imam Muslim, seorang perawi hadis itu pernah mengalami peradangan hebat pada tenggorokan gara-gara mengkonsumsi kurma terlalu banyak. Aduh, iya. Tapi idealnya berapa biji kan bilang ganjil gitu. Iya. Iya. Ganjil itu Iya. yang idealnya 3, 7, 9, Betul. Nah, angka yang diangkat oleh Rasulullah itu banyak angka 7. 7. Jadi 7 itu untuk orang dewasa. Ya. Ya, seperti kita aktivitas bagus, nah itu biasa 7. Nah, untuk anak-anak itu 1 sampai 3 maksimal. Udah cukup ya. Nah, jadi sudah cukup. Makanya tinggal kita lihat porsi kita kan. Wah, dia aktivitas banget, silakan bisa di jus kurma. Ya. Nah, anak-anak, kita bikin aja bubur kurma. Ya, yang penting kreatif ya, kurma dengan sayur segala macam ini sangat efektif insya Allah. Oke. Ini Iya. banyak informasi juga bahwa susu kurma gitu ya. Iya. Idealnya kalau misalnya kita kita blender Iya. dengan langsung susunya juga disarankan nggak atau mending terpisah. Betul. Ustaz. Di blend bagus, bahkan dalam satu jurnal tentang kesehatan klasik di abad ke-9 ya sampai abad ke-11 di dalam kitab Bimaristan, nah itu dikatakan bahwa susu dan kurma ini bisa mengatasi tentang autoimun. Autoimun. Ya autoimun. Jadi karena apa? Pada saat kita mengkonsumsi kita berdoa. Ya. 2 barang sunnah yang masuk makanan surga. Ya. Nah maka insya Allah penyakit-penyakit berbahaya Berarti akan susu hilang. dan kurma ya? Betul, susu Bukan dan susu kurma. kurma ya justru Bukan. ya? Nah susu Susu kurma dan itu kurma. biasa merek dagang. Oh. Iya, iya. Artinya Ups, hati-hati. susunya udah diituin dengan kurma ya Ustaz Betul, ya. betul. Jadi susu dan kurma nih gitu. Idealnya dipisah aja ya. Ya dipisah. Kalau waktu mengkonsumsi nih Pak Ustadz, gosipnya kan katanya makan kurma pagi-pagi gitu. Sebelum Iya. kamu mengkonsumsi apapun, kamu harus makan kurma gitu. Iya. Bener gak sih Pak Ustadz? Betul. Jadi sebenarnya Ustaz tahan dulu Ya, deh tahan mendingan. dulu. Ini Saking biar semangatnya penasaran. Dia penasaran. Betul, betul. Oh, iya, iya, iya. Kaget loh Pak Ustaz Ustadz. kaget ya. Untung nggak posnya gini, kurma atau ayam enggak ya. Kurma. Oke, seperti Vega bilang, ini biar makin penasaran, kita akan bahas lebih detail lagi tentang khasiat kurma. Jangan kemana-mana, tetap di I Celeb Takdir Sang Kaisang.